Apa kabarnya? Every you attend my session in English lesson, ya, setiap kalian hadir di kelas Bapak, cukup bicara, tutup mulutnya, shut up, tutup mulut, dengarkan, buka telinganya. Nah, nih, Bapak bilang shut up. Shut up artinya diam, ya. Diam, tutup mulut. Kalau Bapak sampai Bapak bicara teriak-teriak kamu, nah, apa? Diam. Silent. Diam atau dia shut up atau silent sama aja diam, ya. Hapus. Oh, ini kita akan bahas nanti ya PR. Kalian ini very important person is Ahmad ya. Ahmad punya PR. Ahmad, katanya kalian punya menyuruh untuk bagaimana supaya bisa mengucapkan spellingnya tepat ya dalam ini. Jadi ada suatu cerita yang ceritanya pada zaman Kaisar Damianus zaman dahulu ya, di daerah Syam ya, di Yordania ya, sekitar situ ada nama apa? Ada seorang raja yang bernama Raja Damianus yang sangat lalim ya. Dari Thailand hingga raja yang sangat lalim, yang menyuruh supaya penduduknya menyembah kepada berhala ya. Menyembah berhala. Nanti apa Pak? Bapak kan ngomong bahasa Indonesia. Diam. Suruh diam kok sulit. Bapak capek tau. Keras-keras kalian enggak perhatian gitu. Menyuruh penduduknya untuk menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. To worship idol ya. Menyembah berhala. Ada kalau tidak salah beberapa orang pemuda ya, ada yang menunjukkan ada 2 orang, ada 6 orang, 2 orang, 8 dengan anjingnya, 8 orang, 9 dengan anjingnya gitu ya. Nah, raja itu, para pemuda itu tidak mau ya, tidak menurut kepada perintah rajanya ya. Untuk apa? Tidak mau apa? Tidak mau menyembah berhala. Jadi raja itu yang bernama Damianus itu ya mengejarnya ya, mengetahui bahwa itu yang membangkang ya. Apa lagi? Kamu ribut, diam. Raja mendengar ya, kalau ada penduduknya yang tidak menurut ya, tidak patuh, membangkang, maka di jalan itu beberapa pemuda itu ya, orang pemuda itu ya, yang ketujuh orang pemuda itu menghindari ya, upaya untuk penangkapannya ya, menghindari karena apa? Menghindari kenapa? Karena takut kalau ketangkap disuruh apa? Disuruh berhala.
Singkat cerita, kemudian ketujuh pemuda dengan anjingnya itu pergi menghindari ya, escape ya, melarikan diri dia dari tempat itu ya, escape from the Rome ya. Escape from South Sambungan Woods Village City, melarikan diri dari tempat itu ya. Demi untuk apa? Supaya terhindar ya dari itu, suruh menyembah berhala. Nah, di perjalanan kemudian menemukanlah gua ya, ada gua di situ. Kemudian mereka masuk semuanya di situ, di dalam gua itu. Nah, kan? Apa hubungannya tindakan itu dengan pelajaran ini? Apa hubungannya? Menghargai bapak kamu. Bapak di sini hanya terlibat perkataan dong. Mengajar itu ada kewajiban saya. Bapak mengajar bapak. Dikarenakan kalau bapak dulu mengajar SMP ya, dulu baru. Memang bapak itu mengajar gitu. Nah, ini juga saya itu bapak untuk menjadi perpustakaan. Jangan boleh apa ada perpustakaan itu bapak mengajar. Masuklah ke tujuh pemuda itu ke dalam apa? Dalam gua ya. Di sana, Allah punya rencana itu untuk menerangkan kepada makhluk penduduk itu ada sampai awal sampai hari kiamat untuk bagaimana Allah itu bisa berkuasa untuk membangkitkan kembali manusia yang telah mati, manusia yang telah meninggal. Jutaan tahun, ribuan tahun, kita Allah berkehendak untuk menghidupkannya kembali, bisa menghidupkan itu. Nah, kita cerita di dalam dua itu, ketujuh pemuda itu, anjingnya itu ditidurkan oleh Allah-nya, ditidurkan. Malam pada waktu itu ya, jika kalian melihat keadaan dalam buah itu, pasti kalian melarikan diri. Karena apa melarikan diri? Gelap, kenapa lagi? Kalau kalian waktu itu menyaksikan ketujuh pemuda yang sedang tidur di dalam gua, sedang ditidurkan oleh Allah, apa yang akan kalian buat? Pasti melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Tidak mau menyembah berhala. Bukan kamu jadi sebagai, misalnya kamu tiba-tiba menyaksikan peristiwa waktu itu, apa yang karena apa melarikan diri? Kenapa? Takut melihat keadaan mereka, mungkin ya di mana keadaan dia, karena ditidurkan Allah selama puluhan tahun, ratusan tahun ya. Matahari bergerak dari barat, dari timur ke barat, berulang dari timur ke barat, dari timur ke barat selama 309 tahun. Allah berfirman di dalam Quran bahwa mereka ditidurkan di dalam bumi itu 309 tahun. Jika kalian menyaksikan pada waktu itu, maka kalian pasti akan melarikan diri. Kalian pasti takut melihat keadaan mereka. Kemudian tiba-tiba pada perasaan mereka hari itu ya, perasaan mereka itu tidur hanya satu hari. Tiba-tiba sore harinya, siang harinya ya. Karena mereka itu dibangunkan oleh Allah gitu ya. Dibangunkan oleh Allah, kemudian di antara mereka itu saling berdebat gitu. Sudah berapa lama ya kira-kira kita tinggal di gua ini? Karena yang satu berkata, kita berada di sini sudah kira-kira setengah hari. Yang lainnya lagi, sudah berapa lama lagi kita diam di sini ya? Sudah kira-kira satu hari dulu, saling berdebat ya. Betul.
yang yang mengetahui cuma siapa yang mengetahui? Allah. How long have we married? How long have been we married here? Sudah berapa ya kira-kiranya kita tinggal di gua ini? Mereka nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang pasti itu ya jawabannya. Nah kemudian di antara mereka ya ketuanya itu ketua rombongan. Ketua rombongannya nyuruh, coba kamu, kita kan 8 di sini di dalam gua ini. Coba kamu pergi ke pasar sana, bawa uang ini. Kita bawa uang kan, bawa kau lagi. Nah, coba. Kamu pikir uang yang dipakai uang apa itu? Ya. Setelah 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah, uangnya kan sudah tidak berlaku lagi ya. Yang mana? Zaman revolusi, uang zaman revolusi ya. Kita ditidurkan oleh Allah, tiba-tiba kita zamannya sekarang, uang dulu dipakai uang sekarang, kira-kira tiba-tiba dibayarkan ke warung, uang warung kira-kira gimana? Heran kan? Nah, kemudian di pemuda yang disuruh oleh pemimpin rombongan pemuda itu pergilah ke pasar, tujuannya mau belanja, ya. Dengan menggunakan uang kuno ya, yang selama 309 tahun yang lalu. Di pasar, ketika jual beli terjadi dan mau dibayar dengan uang itu, si pedagang heran, kaget ya. Oh ini dibayar pakai uang tahun 309 tahun yang lalu kan gitu. Nah setelah itu heboh lah penduduk tidak negeri itu ya. Nah pada waktu pemuda itu ditidurkan oleh selama 309 tahun yang lalu, rajanya adalah yang bernama Dakyanus, sudah mati ya. Sekarang ganti pemerintahan, 309 tahun sudah berapa kali ganti pemerintahan? 309 tahun coba kalau Indonesia mengalami, sekarang Indonesia kemerdekaan baru 75 ya, 76, 77 ya. Nah itu baru 77 tahun, ini 309 tahun sudah berapa kali ganti presiden ya. Itu heran semuanya kan, penduduk desa itu heboh gitu ya, satu negara itu. Nah, pada waktu itu negara itu presidennya, rajanya sudah ganti, jadi raja yang soleh, raja yang soleh. Kalau yang dulu angkara murka disuruh penduduknya untuk menyembah berhala. Sekarang raja yang sekarang itu soleh, menyuruh penduduknya menyembah Allah yang esa. Itu. Nah, kemudian untuk memperingati cerita Ashabul Kahfi ini, rajanya itu menyuruh membuat monumen di gua itu ya, membuat tempat peribadatan, membuat tempat masjid, jangan masjid lah ya. Itu peribadatan dan jangan sampai Muhammad itu buat masjid ya. Di apa? Baitul Maqdis kan itu masjid ya, itu kan zaman itu. Zaman Nabi Yakub ya, nggak ada itu. Zaman Nabi Sulaiman itu bentuk masjid ya begitu ya. Oke, kita masuk ke oposisi permasalahan PR yang diberikan oleh Saudara Ahmad ya. Jadi kita akan di sini English course class ya, kelas kursus bahasa Inggris. Nama ini ya
tusuk ini reguler ya, tiap hari kasih tusuk. Bayar 200.000. Ini yang bayar si siapa? Kerja nggak ada, kerja. Nah, kerja ada kerja. Terus satu lagi, Wanyu, satu lagi. Sehari kan si Wanyu ya? Ini khusus baru pembukaan doang. Kalau kalian ikut yang kayak aman di dalam nanti. Setelah ini ada sertifikat pendalamannya, latihannya gitu. Cuma pembukaan doang ini. Opening doang ya. Ya. Dengarkan anak-anak. The story of Ashabul Kahfi ya. Kisah tentang penghuni gua ya, para penghuni gua. Ya. Nah, ada persamaan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya gua itu Al-Kahfi, ya Kahfi. Itu dalam bahasa Inggris K, the K sama ya. Oke. Kahfi. Al-Kahf. Inggrisnya K, the K. Ya. Dua artinya ya, dua ya. Listen to me. Dengarkan. Nah, itu apa itu? Gak ada hubungannya dengan pelajaran kamu. Tadi disuruh permulaan ya. Segala sesuatu itu dia tuduhannya kayak permulaan gimana? Kalau disuruh diam, dengarkan, kerjakan. Diam, dengarkan. Kamu yang paling berkepentingan ya. Kisah Ashabul Kahfi. The story of Ashabul Kahfi. The story of Ashabul Kahfi is the story of a young man who lived asleep for 39 years in a cave. Cerita tentang para penghuni gua Ashabul Kahfi adalah cerita tentang orang-orang muda yang tinggal tertidur selama 309 tahun di sebuah gua. Berapa tahun anak-anak? 309 years. Ya 309. I translate sentence by sentence ya. Merupakan terjemahkan kalimat demi kalimat ya. Kalian saya melihat terjemahan saya paham ya. This is told in the Al-Quran Surah Al-Kahf verses 9:26. Diceritakan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Ayat berapa? 9 Ayat berapa? 9 sampai 26. It is said that this story occurred before the time of the Prophet Muhammad. Ini kamu apa yang dibicarakan? Sama-sama. Aja kamu di luar. Bang saya juga lah duduk di situ. Jangan bersatu dengan si Aska itu. Aska sebelah sana, kamu jangan sembunyi. Aska sini. It is said that this story occurred before the time of the Prophet Muhammad.
Dikatakan bahwa cerita ini terjadi sebelum waktu kenabian Nabi Muhammad ya. Starting from a country with true leaders, idol worshippers ya. Pak, dia nomor pisah, Pak. Pisah. Di sini. Itu. Sampai di sini aja. Ini aja. Ini. Oh, apa pisau? Dalam main, sabda, sabda, Yang suka main ini sabda. bisa makanya. Berat, sampai di sini. Sabda sini ya. Ya udah di sini kita. Ya, ini. Ada yang memperhatikan ya? Dimulai dari sebuah negara ya, dengan pemimpin yang sangat kejam. Tiran ya, tyrant. Kalau dengan kata tyrant itu dengan dinosaurus Tyrannosaurus. Tyrannosaurus artinya mana yang kejam, tiran. Ya. Jadi dimulai dari sebuah negara dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala. Ini. Starting from a country with true leaders, idol worshippers, ya. Tadi masih mana ya? Mulai dari sebuah negara dengan pemimpin yang kejam, cruel, tyrant, tiran, raja penyembah berhala. Kalau sekarang ada yang penyembah berhala tidak? Ada apa misalnya? Agama apa yang penyembah berhala? Tidak. Bukan tadi. Islam. Kalau sini ada. Sini. Masa mau kenal? Awas, jangan ribut, nggak ada hubungannya. Induk. Jangan dipedulikan yang bikin masuk dalam terminal kamu yang ajak kamu ribut. Induk juga Mbak. Udah sama induk. Ayo. The reason is he did not hesitate to tell anyone who refused to be invited to follow his orders in worshiping idols. Alasannya adalah dia tidak ragu-ragu untuk membunuh siapa saja ya. Dia menolak untuk diundang mengikuti perintahnya di dalam menyembah idol berhala. Ya. Siapa yang nggak nurut di gitu ya? Until he heard the news that there was a group of young people who refused to obey his orders. Hingga dia mendengar berita bahwa ada sekelompok orang-orang muda, anak-anak muda yang menolak obey, menaati perintahnya. Until he heard news that there was a group of young people who refused to obey his orders. Hingga dia mendengar siapa dia di sini? Hingga dia mendengar berita bahwa ada sekelompok orang muda yang menolak menaati perintahnya. Di sini siapa? Until he heard the news that there was a group of young people who refused to obey his orders. Hingga dia mendengar berita bahwa ada sekelompok orang muda yang menolak untuk menaati perintahnya.
Dia di sini siapa? Raja. Raja. Dengar dia si raja itu ya. Dari para pembisiknya ya. Apa? Dari para apa? Pembisiknya. Biasanya siapa yang punya pembisik? Raja. Raja ya, selevel raja apa? Iblis. Apa biasanya selevel raja? Ganti. Change position. Sorry. Masa penting sampai masa begitu? Ya kan? Yuk. Move forward. Mana mainnya kan? And they had the news that there was a group of young people who refused to obey his orders. Hingga dia mendengar berita bahwa ada sekelompok anak muda yang menolak menaati perintahnya. Raja mendengar melalui pembisiknya bahwa ada sekelompok muda yang tidak taat kepadanya. Lanjut, kemana kamu? Kemana cepat duduk kalau sudah. Down, duduk, diam, dengar, perhatikan. Duduk, diam, dengar, perhatikan, gitu ya. The young man stated that the reason they refused to worship idol was because they only wanted to worship Allah. Ya. Orang-orang pemuda itu menyatakan bahwa alasan mereka menolak menyembah berhala adalah karena mereka hanya ingin menyembah Allah. Ya. Islam itu sudah ada dari zaman Nabi. Ada. Ya. Ada. Pada dasarnya itu agama itu adalah Islam. Agama itu adalah Islam. Ada. Apa lagi? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan. The king did not remain silent and began to offer. Coba sampai tutup. Close the door, please. Hujan ya. Situ. Meriam apa dulu? Lanjutkan. Bagian depan. Apa yang tadi ceritakan? Ayo bicara. Kamu berada di depan. Jangan menunggu. Lihat bapak. Lihat bapak. Ya. Saya lanjutkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya. Lanjutkan. The king did not remain silent and began to offer the benefits. Raja tidak tinggal diam dan mulai untuk menawarkan beberapa keuntungan-keuntungan ya, beberapa hadiah-hadiah ya, diperlihatkan apa yang akan diberikan jika
Para pemuda itu nurut untuk menyembah berhala ya. Jadi diberi kelihatan kekayaan yang akan diberikan ya, kita nurut ya. Success, wealth, and decision so that they would worship idol. Seperti kekayaan, ya, posisi, sehingga mereka ingin akan berubah diriannya menyembah berhala. Ayo kamu, kita juga ya, itu bapak, anggaran dulu, anggaran jangan bersentuhan. However, that remain firm in the stand and rejected all that we offered from the king. Betapapun mereka tinggal ya dalam pendirian mereka ya dan menolak semua ente godaan-godaan yang ditawarkan dari raja ya, oleh si raja. The determination of this young man is all in Surah Al-Kahf verses 13 up to 14. Cuma dari karangan daripada orang pemuda-pemuda ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Ayat berapa? Ayat 13 Cerita tentang pemuda-pemuda ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. The determination of this young man is called in surat Al-Kahfi verses 13. It means yang berarti we tell you Muhammad the story truly, yang artinya kami menceritakan kepada Muhammad cerita tentang para pemuda itu dengan sebenar-benarnya ya, truly. Sorry, truly. Indeed, they are young men who believe in the Lord. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan mereka. And we have added guidance to them. Dan kami sudah menambahkan petunjuk ya, guidance, hidayah kepada mereka ya. And we strengthen their heart when they stood up and they said, our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Dan kami menguatkan hati mereka ketika mereka berdiri dan mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami adalah Tuhan apa? Langit dan bumi. Anak yang kamu ngerti dengan Bapak. Apa ada bahasa Indonesianya? Lihat ada sini. Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. We call upon God the day. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan apapun kecuali menyeru kepadanya. We call upon God, the King.
kami tidak menyebut Tuhan siapapun kecuali Dia, Allah ya. Ini tentu saja, if we had done that, jika kita mengerjakan itu, we would have other words that are very far from the truth. Kita akan sudah mengucapkan kata-kata yang adalah sangat jauh daripada kenyataan. Maksudnya apa ini? Tadi para pemuda itu mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Dia bilang lagi begini. Kami recall upon your God, berarti kami tidak menyeru Tuhan kecuali menyerukannya. If we had done that, tentu saja jika kita mengerjakan itu, we would have uttered words. Kita akan sudah mengucapkan kata-kata that are very far from the truth. Bahwa kita sangat jauh daripada kebenaran. Maksudnya apa? Nah, tadi kan menunjukkan kebenaran, our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. We all are God of Him. Kami tidak menyeru Tuhan kecuali kepadanya Allah ya. Indeed, if we done that, we would have other words that are very far from the truth. Tentu saja jika kita sudah mengerjakan itu, kita akan sudah mengucapkan kata-kata yang jauh daripada kebenaran. Maksudnya adalah jika dia nurut sama si raja ya untuk menyembah berhala itu. Jadi dilihat dari cerita di atasnya. Lanjutkan, dengarkan. Long story short, pendek apa? Ringkas cerita. Long story short, the young man of Ashabul Kahfi left the city. Para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota, where they live and hid in a cave. Di mana mereka tinggal dan bersembunyi di dalam sebuah gua ya, cave. The cave Al-Kahfi. Apa? Ya. Ribut. Nah. Kamu gerak. Ya, biar rasa dengarkan supaya dengarkan. Jangan ngomong. Long story short, the young man of Ashabul Kahfi left the city where they lived and hid in the cave to defend their faith. Ringkas cerita, para pemuda Ashabul Kahfi itu meninggalkan kota mereka, di mana mereka tinggal dan bersembunyi di sebuah gua untuk mempertahankan kepercayaan mereka ya. They hid in the cave on the way to the cave. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua on the way to the cave ya, di jalan ke gua. They met a dog who was following them. Mereka bertemu seekor anjing ya, mengikuti mereka ya. Ya, anjing masuk ini ya, masuk dalam cerita. In this case, the young man in the story of Ashabul Kahfi can really worship Allah and at the same time ask for protection to avoid being faced by the king's army. Di dalam gua itu, para pemuda itu di dalam cerita Ashabul Kahfi dapat dengan bebas menyembah Allah. Dan pada waktu yang sama
meminta perlindungan untuk dihindarkan dari pengejaran tentara raja ya. Kaki tangan tentara raja ya. By the King's Army or fleet of lanjut. With Allah's permission, dengan izin Allah, maka nah ini mulai masuk pada ceritanya. Balik ini. Sudah mulai gitu lagi. Dengarkan. Kalau guru nyuruh patuhi ya. Lebih baik diam aja, dengarkan. Pengorbanan kamu itu diam, dengarkan kalau guru lagi ngajar. Dapat PR dari mana? Ya. Ready? Ya, good. Nah, lihat. Long story short, the young man after left the city where they lived and hid in a cave to defend the faith. They hid in the cave. On the way onto the cave, they met those who was following them. Singkat cerita, para pemuda satu kaki itu meninggalkan kota mereka, di mana mereka tinggal dan bersembunyi di sebuah gua untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua pada di perjalanan ke gua. Mana gini maksudnya? They hid in the cave on the way to the cave. They met a dog who was following them. Mereka bersembunyi di sebuah gua pada di perjalanan di gua. Mereka bertemu dengan seekor anjing yang mengikuti mereka. Ya. Hei, kamu apa? Itu yang begitu. Sini lihatnya. In this case, the young man in the story of Ashabul Kahfi can really worship Allah and at the same time ask for protection to avoid being chased by the King's Army. Di dalam gua ini, para pemuda di dalam cerita Ashabul Kahfi dapat dengan bebas menyembah Allah, ya. Dapat dengan bebas menyembah Allah. Dan pada waktu yang sama meminta perlindungan, pertolongan untuk dihindarkan dari pengejaran tentara raja ya, yang bengis, tiran, suka membunuh, suka raping, suka robbing, looting, apa raping? Raping the women, etc. With Allah's permission, Allah closed the hearing and sight of the young men so that they fell asleep for a long time. Dengan izin Allah, Allah menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda itu sehingga mereka tertidur selama beberapa waktu. Berapa tahun tadi? 300. Ya. It is said that they slept for 309 hours in the cave. Dikatakan bahwa mereka tidur selama 309 tahun di dalam gua. Siapa yang mengatakan tertidur 309 tahun? Siapa? Allah. Allah di dalam Al-Qur'an. Ada orang yang mana? Bagaimana
Tuhan yang nggak kelihatan. Ada tangga saya. Cuma sholat dengan Tuhan yang terlihat. Misalnya Allah itu bisa dilihat. Jangankan yang melihat Allah, Nabi Musa pun minta melihat Allah kan dulu. Kata Allah, kalau kamu ingin melihat saya, lihat gunung itu, gunung yang di situ. Nah Allah mau memperlihatkan kepada Musa karena Musa meminta ingin melihat Allah ya. Allah hadir di gunung itu, apa yang terjadi? Gunungnya hancur lebur. Belum Allah hadir di situ, gunung sudah hancur lebur karena takut pada Allah. Ya, dan Nabi Musa pada waktu itu gimana? Pingsan. Pingsan. Nah itu, the end of the story say Allah closed the hearing and sight of the young men so that they failed to see for a long time. Yang ceritanya Allah menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda itu sehingga mereka tertidur long time. Dalam waktu yang panjang dikatakan, disebutkan bahwa mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kalau Allah berkehendak maka kita pun di sini bisa ditidurkan sampai nanti hari kiamat. Pas bangun kita apa? Pulang dulu. Tapi kalau Allah memelihara kita bangun masih tetap aja begini kan? Amin. Begini karena kembali lagi unsur-unsur yang ada di dalam badan kita. Karena dalam proses itu selama 309 tahun, kalau menurut ilmu biologi kita berulang ya jadi fosil. Jadi kalau Allah memelihara, dia dibangunkan dalam tubuh yang masih lengkap. Padahal anjing yang di luar gua itu kalau disuruh lihat sudah jadi apa? Itu anjing yang menjaga di gua itu sudah jadi apa? Aman. Jadi tulang belulang. Ya? Pada si pemuda itu sudah dibangunkan Allah, anjingnya sudah jadi tulang belulang, enggak dibangunkan kalau nggak salah ya. Nah, anjingnya ya. Enggak, yang dibangunkan cuma manusianya. Nah, demikian. Nah, yang bersangkutan sekarang Ahmad disuruh membaca ini ya, pernya. Disuruh membaca spelling, how to pronounce words by words. Bagaimana mengucapkan kata demi kata ya. Silakan baca sini. Jadi caranya bahasa Inggris. Ya, baca aja. Oke. Ini Bapak dengarin. Bapak Bapak pantau, nanti betulkan ya salah. Tidak apa-apa, salah pun jangan langsung Bapak betulkan ya. Bapak kasih tahu kan. Oke. Itu bapaknya nah, dari sini ya. Dari sini sampai sini. Lalu ada perasuk. Biar yang lain benar. Contoh ini. The story of Asyik Kafi is the story of young men who lived asleep for 309 years in the time of Cain. This is story. Repeat again. Ulangi. Stop. Noise. Berhenti bicara. Shut up. Apa shut up? Set up. Diam.
Nah, dong. Ya, terus continue. Lanjutkan. Ulang. Test pronunciation. Okay, please. The story of Asmodee is the story of young men who lived asleep 309 years in a cave. This is told in the Al-Quran Surah Al-Kahf verse 9 to 26. It is said that this story was before the time of the Prophet Muhammad, starting from a country with leaders. Cruel leader, idol worshipper. Ya, oke. Jadi itu aja. Baru dia. Lanjut sampai mana? Yang barusan, terus lanjutkan. Ini apa bahasanya? Jangan dibaca itu. motor banyak itu. Gak usah. Sudah dulu apa itu ngeliat motor. Terus lanjut. Kapan? Mana kelihatan begini. Idol worship the non-estate to kill anyone who refuses to be infinite to follow his orders in worshiping idols until the news that there was a group of young good people who refused to obey his orders. The young men stated that the reason they refused to worship idols was because they only wanted to worship Allah. The king did not